Oke, selamat malam, selamat wayahnya Sampurasun. Dimanapun Anda berada, kembali bertemu dalam program acara podcast. Cepot ngapot. Pot adalah repot-repot dan cash adalah cungcrek. Jadi walaupun repot-repot, Anda tetap harus cungcrek. Kenapa Anda bukan saya? Saya mah idaning cungcrek. Mah temoga duit cash abdi bapak. Komo rekening. Oke, pemirsa, ketemu lagi di program acara podcast Misdor. Mistis tapi tebodor-bodor teuing. Nah ya teu mistis-mistis. Oke sih gitu ya. Yang jelas kita ngobrol sabulang bentor, ngawangkong, ngawangwang juga karongkong. Jelas mudah-mudahan ya bermanfaat. Oke. Pemirsa, di studio telah hadir. Nanti kita akan wawancara. Namun tema pada hari ini kita akan membahas tema yang sangat namanya disebutnya sakral. Semen sasak di upload ke koral. Oke, pemirsa, kita berbicara mistis yang memang ini terjadi realita di sekitar kita. Siapapun pasti mengalami pengalaman mistis yang rupa-rupa, baik itu di gudang-gudang kunti maupun leasing debt collector. Itu sangat horor sekali ya. Pemirsa, mengenai soal mistis dan beragam jenis penghuninya yang sangat variatif dan varian rasa. Kayak kunti rasa stroberi, ya pocong rasa mochaccino, yang ayat tuyul rasa kritik. Macam-macam ya. Apa ya tuyul rasa kritik? Tuyul rasa avocado. Oke, pemirsa, beragam jenis realita terjadi dan memang kadang-kadang di anak usia kecil sering sekali kawenehan melihat karena cenah budak masih kena bersih ya. Kolot banyak gitu ya. Padahal budak jarang mandi. Kolot ya. Pemirsa, di podcast kali ini edisi Misdor, The Mistis Day, tapi juga The Bodor Day, berbicara mengenai mistis. Nanti kita sambil menunggu bintang tamu atau narasumber yang kita undang sengaja, saya download langsung dari alamnya dengan media ada deh pokoknya rahasia ya. Nanti kita akan berbincang-bincang, tapi sebelumnya kita sedikit membahas kilas balik atau daftar riwayat hidup mengenai narasumber yang akan kita hadirkan nanti. Beliau salah seorang penghuni alam gaib yang memang kita sudah kenal dan juga familiar. Sesahaga pasti apa dengan ciri-cirinya yang sangat lucu ketika serius dongeng tapi dalam pagi mangga beri gede kurang lupa. Nah pemirsa, di kalangan masyarakat telah beredar luas sejak dulu kala tiba hula keneh mengenai raketna antara hubungan bilateral dan bila perlu bila kepepet antara kehidupan manusia jeung mistis. Salah satu contohnya dalam tradisi simbiosis mutua bangga. Oke, mutualisme, saling membutuhkan. Kunti butuh salon kecantikan, bangsa urang. Pocong oke sarua butuh fashion nya, wardrobe atau endorse. Endorse. Apal endorse? Ada teh kue nu dipancong jeung di masjid pakai kelapa. Terus ya mah. Oke, dan salah satunya juga ada figur ini ya, inisial T, tungtungna L, tengahna Y, atau sebut saja tuyul, kita samarkan identitasnya. Nah, beliau juga ini sangat melintang sekali berkontribusi pada kehidupan manusia, khususnya di bidang finansial. Edun bisa di finansial.
dengan bermotif atau berwarna bisnis MLM ya, multi level marketuyul ya. Oh apa MLM atau oke sarua, jadi tuyul junior itu akan lebih gencar daripada tuyul-tuyul yang sudah senior di posisi nanti dengan mundina pohon ranting namanya T1, T2, T3 seberapa susun lah gitu ya. Dan yang paling bawah adalah tuyul junior, yang di atas adalah master of tuyul ya. Nah seperti itu. Nanti sambil kita nunggu bintang tamu, kita akan hadirkan setelah pesan-pesan berikut ini. Bintang tamu narasumber akan berbagi cerita. Beliau salah seorang regenerasi tuyul yang sangat fenomenal dan juga terkenal di negeri ini. Akan kita hadirkan langsung dari tabung botol urut kecap. Oke, ini sudah hadir di depan kita, ada botol urut kecap. Tentu saja kita telah download kedatangannya. Oke, kita buka saja turun kecapnya. Tuyul pasti itu ciri khas, ciri ada lupa duit mana nama, itu buka baju ya, itu buka buku. Oke, selamat malam. Selamat malam, Kang. Oke, kita sudah berada di studio podcast. Oh, itu studio, Kang. Juga dia beres apa enak nih, malah takdir. Tong ngomongin pemirsa mana di studio ya. Begini, selamat malam, selamat bertemu kembali di Cepot Podcast. Kita akan wawancara Anda. Ngomong-ngomong, Anda sudah berapa lama menggeluti profesi sebagai tuyul? Sebetulnya saya menggeluti profesi tuyul ini sudah 13 tahunan, Kang. 13 tahun? 13 tahun, Kang. Umur Anda sekarang? 14, Kang. Oh, berarti Anda menggeluti profesi ini sejak 1 tahun ya? Berarti Anda ini sebetulnya tergolong tuyul junior atau menengah atau memang sudah tahap mahir? Masih junior, Kang. Oh, masih junior. Jadi banyak sekali figur tuyul yang lebih senior daripada Anda? Iya, Kang. Oh, apakah Anda menggeluti profesi ini bakat keinginan sendiri atau memang diajak teman atau memang bagaimana? Saya jadi tuyul deh, Kang. Sudah usaha keluarga sih, Kang. Maksudnya? Bakat dari lingkungan keluarga, Kang. Oh, sudah turun-temurun mungkin? Iya, karena ibu saya, bapak saya, kakek saya juga generasi tuyul, Kang. Oh, jadi dengan demikian Anda diwarisi bakat dari orang tua Anda menjadi tuyul? Itulah kira-kira, Kang. Tapi Anda enjoy atau bagaimana ini suka dukanya menjadi tuyul? Wah, banyak sukanya, Kang. Banyak dukanya juga, Kang. Ngomong-ngomong ya, nanti kita akan cerita mengenai sukanya. Pasti tuyul malah duitnya. Tapi mengenai dukanya kumaha? Mengenai kisah duka, nama Kang habis duka teing, Kang. Pokoknya ya banyak nyeri lah sama dunungan. Dunungan? Iya, Kang. Jadi gimana ya ceritanya teh, saya teh usaha kerja, saya cari uang, Kang, demi dunungan. Terus? Ngomong-ngomong Anda kira-kira berapa kali ganti dunungan? Nah, wah, nggak kehitung, Kang. Dunungan mah banyak banget, Kang, dari baheula. Bisa kisarannya berapa orang gitu atau gimana? Ya ada 20 orang mah lebih, Kang. Dunungan saya ganti-ganti, Kang, karena ya biasalah kadang-kadang keterbukaan ininya, Kang, penghasilan berbagai fee terjalujur, Kang, dunungan anak, Kang. Ngomong-ngomong, dunungan Anda bangsa naon? Apakah bangsa putih, pocong atau bukan itu, Kang. Ngomong-ngomong di kalangan apa? Bangsa manusia, Kang, jelema, Kang. Oh gitu. Kok Anda banyak sekali ganti-ganti dunungan dengan alasan ketidak terbukaan mengenai fee atau honorarium atau gimana? Ngomong-ngomong, sistemnya Anda bekerja itu outsourcing, kontrak atau bagaimana? Ya, yayasan sih, Kang, ya. Yayasan keluarga, kan.
Jadi keluarga saya itu, paman saya membuka jasa tenaga ketuyulan, Kang. Nah itu kami dididik berapa bulan lah gitu ya, ada diklatnya, diklat yul, Yang diklat Yul deh. pendidikan dan latihan tuyul. Oh, ada peserta. Ya saya juga dididik dan sudah mahir, sudah cakap, baru saja disebar. Nanti setelah sesuai pesanan, Kang. Jadi orang-orang tuh pada pesen, nanti kira-kira tuyul mana disebarkan ke daerah mana, keahliannya gimana, honornya gimana, kemudian sistem kontraknya juga bagaimana, Kang, itu teh. Wah, tapi cigana ibu Yul. Kumaha, Kang? Namun akang jadi gununganana cigana genah menurutnya mun lebaran teh moal kudu mere THR. Nah, Kang, Ya kan tunjangan hari raya itu kan sebetulnya untuk beli makanan atau beli baju lebaran. Tuyul mah pan tara pakai baju lebaran ya kayaknya. ya kieu Kang, abdi mana? Kumaha atunya? Enjoy nak kieu lah gitu nya. Ya matakna dunungan mah enak, gawekeun tuyul teh teu kudu ngagaji gede. Teu kudu mang meulikeun baju, teu kudu mang meulikeun dahareun, Kang. Oke, begini yang saya tanyakan itu sistem kerja, mungkin ada yang sistem outsourcing, kontrak dan lain sebagainya. Nah ini mengenai suka duka, nah bahwa Anda sering dituduh atau dibully atau jadi korban bullying, crime, gininya crime atau korban perundungan, bahwa mungkin saja di kalangan seperti Anda itu kan tidak semua menjadi pencuri uang, tapi tetap saja Anda dicap sekali tuyul ya tetap tuyul gitu. Bagaimana pandangan Anda mengenai kenyataan seperti ini? Ya sedih oge sih, Kang, ketika saya berhenti kerja jadi tuyul. Saya berusaha baik-baik, Kang, tidak mencuri ataupun tidak naon, tapi da kararasa sih gitu ya. Dan saya masuk teresep dah ka jelema-jelema teh kadang-kadang lamun boga duit di awur-awur, ditemong-temong dina status teh, duit juga gepokan. Orok kunaon dicaroon duit, ngapamer-pamer duit. Itu oge pakaian, itu oge makanan, kadang-kadang dek ngahwap lain ngadoa, kadang dipotoan, dahar di video, dikirim-kirimkeun bari penjelema teh loba duit, Kang. Ayeuna susah beak dikarep eta teh ngeluhna teh. Jadinya mending keneh ya duit nawe dicokotan ku abdi, Kang. Wah, tetapi dah karunya Atunya bongan duit dipamer-pamer. Mun kitu mah atuh duit teh dipake ibadah, dipake naon. Oke, Yul. Guru wawancarana ya abdi geus teu kuat ya geura balik. Nah, hayang geura balik. Teu copetin dah, Kang mah teu boga duit meureunna na kantongna ge beda. Paingan atuh. Ya Kang betah we ngobrol dada. Ya, mana mau komersil pisan budak-budak Ya, itu kan ngaranna ge usaha, Kang. Mulai eleh ku koruptor atuh. Tuyul mah paling gede ya sabaraha 10.000 lah, 200.000 ngalah duitna. Bari jeung nya kitu teh ada. Geus ieunana. Tapi pan aya koruptor mah leuwih tet miliaran, triliunan, Kang. Keur naon coba duitna? Eta teh duit rakyat atuh da. Sarua we wing oge. Wing mah ngalah duitna teh jelema nu sararomong, anu sok agul ku duit, pamer ku duit, pamer ku dahareun. Ya, tapi kan tidak kudu dipaling oge duitna sih, karunya kan mereka juga sebetulnya sudah pas-pasan dong lupa nyawa lah kalau peribahasa Eropa menyebutkan mah mereka teh ngalah duit kan hese. Kemudian akhirnya situasi pandemi dan lain sebagainya, banyak sekali sektor perekonomian yang terdampak, Yul. Tah, tuyul oge sarua, Kang. Terdampak pisan ku pandemi teh sarua. Dah, nyangan duit kan juga dia dah hese atuh. Nah, tapi tetap walaupun ada seorang tuyul tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Banyak tuyul pakai masker, Kang. Tak boro pakai masker, wing baju celana ge tara make. Ya kan Anda loba duit. Sebetulnya kan bisa lah mun Anda hayang sweater merek naon ge ternama misalkan, atau pakai celana jeans misalkan. Kan
cocok meureun ku ayeuna mah. Nah, tapi kan moal mahi Kang. Pake jeung moal mahi kan gaya loba eta teh celana-celana jeans anu cukup keur maneh. Ya moal tukang najis mah jangkung gede aing mah peleutik jadi mau asup ke celana oge ngageblos. Heeh Kang wing kadang sok nya sedih oge sih lamun cek lagu barat mah kieu geuningeun. Ya kumaha memang bisa tuyul nyanyi? Ya bisa tukang. Mengapa semua menangis padahal hatiku senyum. Usap air mata. Lain usap atau usap? Eta usap air mataku. Nana kesedihan. Eta. Teh lagu naon eta? Dan lagu Michael Jackson Kang. Bahasa naon? Bahasa kacopetan kuing. Kemana mana emang ngomong teh. Nah, dia ngobrol-ngobrol kira-kira uyul ayeuna menggeluti profesi teh keur rame atawa keur ada sepi order. Ya rada sepi Kang ayeuna mah abdi keur teu boga dunungan Kang. Ya mun bisa mahnya eueunan lah atau mungkin sudah bercita-cita kapan mungkin akan mengakhiri nanti karir di dunia pertuyulan ieu, percopetan tuyul misalkan. Apakah sudah ada rencana? Sudah sih Kang, tapi nya belum memungkinkan sih untuk pensiun jadi naonnya pan itu Kang main bola mah meureun lamun pensiun teh gantung sepatu, lamun tukang bulu tangkis gantung raket, lamun dalang mah gantung beno, pan tuyul mah teu make beno, teu make bulu raket, teu make sepatu, teu make celana. Ya gantung naonnya Kang? Gantung hulu maneh atuh kadinya digantung diri sorangan. Oh, itu doy atuh Kang. Ya tapi da abdi yang soleh sih Kang. Terinspirasi ku beberapa film di barat. Wah gitu. Ya abdi kan sok lalajo Kang mengenai film-film mistis dan lain sebagainya. Itunya tuyul teh sigana lamun diberi pekerjaan anu layak, anu cocok, mungkin moal loba teuing tuyul anu jadi bangsat Kang, tapi jadi bintang film, jadi artis, jadi talenta. Kan loba jadi berusaha menghibur jelema tah dengan demikian kan punya penghasilan lebih jadinya tanpa merugikan pihak orang lain. Nah ya halus ya itu jenius ya pilihan. Kira-kira kumaha? Ya kan juga dina film Casper gini kan Casper oke sarua tuyul geningannya tapi pan tara maukan duit bahkan bisa bekerja sama jeung jelema. Nah, namun itu mah setuju ya. Jadi orang tingkatkan kerjasama bilateral antara sektor pertuyulan dan sektor perjelamaan dalam kerjasama yang signifikan dan positif, tidak merugikan satu sama lain. Dan ternyata ini berdasarkan pengakuan langsung dari narasumber atau pelaku ahli di bidangnya tuyul, dan beliau juga sudah jenuh menurutnya itunya menggeluti dunia tuyul deh. Capek sih kan jadi korban bullying, tidak dibully terus disalahkan walaupun tidak mau juga gak banyak disalahkan padahal jelema ge leuwih jahat batan tuyul Kang. Kalau tek budak oge loba kajahatanana malingkan duit boh dekat ciri boh henteu. Apunten nya Kang aya abdi seueur ka ulang mentor. Ya, yolah penting mah terima kasih juga nih sudah mau diundang ke studio dan juga gratis. Naon Kang? Ya gratis maksudnya. Abdi teh moal diongkosan Kang. Ya mau atuh uyul dah. Kapan uyul malu pakai duit batan akang. Ye, akang nih kumaha sih? Ya pokoknya mah yul. Tapi teu kapok kan diundang deui narasumber talk show. Ya boleh lah kapan-kapan nanti lagi ngobrol-ngobrol lagi ya Kang ya. Saya juga terima kasih sudah diundang. Oke, terima kasih banyak sudah datang ke studio. Silakan tuyul kembali ke alamnya. Mana tadi teh jalannya? Yang botol Kang. Ya teh pohon di botol soal botol naonnya ada. Aduh tukang rongsok bro. Aduh Kang. Botol mana botol mana botol alah. Yul aya ge botol urut kayu putih bae. Keun bae Kang lah. Daripada botol kecap. Baiknya tuyul darah rideng dah keluar asup ke tidak botol kecap. Oke, terima kasih Yul ya. Silakan kembali ke alamnya. Baik-baik di sana ya. Nanti kita kembali lagi. Oke Kang, atur nuhun. Mangga sami-sami abdi atur nuhun. Mangga Kang, sampurasun. Rampes. Oke, pemirsa,
tentu saja perbincangan ini tidak akan kita simpulkan begitu saja, masih banyak sekali materi dan juga narasumber menarik di episode berikutnya. Kita akan bertemu di Cepot Podcast berikutnya di edisi Misdor, edisi Mistik dan The Bodor-Bodor Thing, tapi juga The Mistik Thing dengan narasumber yang lebih menarik mudah-mudahan. Oke, pemirsa, nanti kita bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih atas perhatian dari semua pihak yang sudah mensukseskan program BKKBM. Patenya nyambungnya BKKM atau KB. Oke, keluarga berencana. Ini juga sama, tuyul berencananya, berencana insaf. Mudah-mudahan terinspirasi tuyul guys areun mau kan duit, kurang oke sing jala lujur, ulah mau kan duit ya. Oke, kita bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih atas perhatiannya. Punten saya buka kelepatan sering kekirangan. Kita kembali di acara podcast Cepot Podcast.